hati-hati dia cepu nepos, nggak akan berani dia, ya kan Miss? Nggak akan berani Nggak dia. main cepu-cepuan, kalau Iya. main bongkar-bongkaran. Tuh, dia nggak mau main cepu-cepuan, dia mau main bongkar-bongkaran. Si FS ini sedang ketar-ketir, ketakutan, panik. Kasus Nikita Mirzani memunculkan fenomena baru loh sahabat channel. Sekarang ada pendukung Nikita Mirzani yang tiba-tiba jadi pendukung Reza Gladys dan sebaliknya ya. Entah mereka menemukan kebenaran menurut versinya sendiri atau sekedar membenarkan sesuatu yang dalam tanda kutip. Ya netizen channel sih nggak mempermasalahkan juga ya. Wajar aja kok manusia berubah pandangan. Tapi lucunya perubahan ini sering ekstrim ya. Yang tadinya teriak A sekarang ngotot Z. Nah kalau perubahan kiblatnya sampai 360 derajat, justru kita harus kritis sahabat channel. Apa benar karena data baru atau cuma ikut arus dan drama? Nah dalam psikologi sosial ini disebut sebagai cognitive dissonance. Saat keyakinan kita bentrok dengan fakta baru, otak cenderung mencari pembenaran agar tetap nyaman. Akhirnya yang muncul itu bukan konsistensi fakta ya, tapi konsistensi rasa. Itu sebabnya penting buat kita tetap cek data sebelum ikut arus. Supaya sikap kita juga bukan cuma reaksi emosional, tapi juga punya dasar yang logis. Si FS ini sedang ketar-ketir, ketakutan, panik. Karena salah satu mantan menteri itu baru direshuffle ya. Itu saya repost perkataan dari Profesor Mahfud MD ya, yang mengatakan bahwa mantan menteri BA itu terkait J to the doll. Sebenarnya kuncinya ada di dia guys. Karena apa? Karena dia memasukkan satu orang yang memang bukan S1 di situ, yang bukan sarjana ya, dia masukkan ke dalam kementeriannya pada waktu itu memiliki sebagai ahli IT di situ, padahal dia tidak ada kapasitas di situ. Itu kan sudah menyalahi aturan ya, menyalahi aturan. Nah dari situ bermula beberapa situs J to the doll itu terkuak ya. Itu ada di repost saya ya, kalian bisa lihat di feed postingan repost. Baru juga buka TikTok pagi-pagi. Lihat si Nepos manggil-manggil si Kirik. Siapa Kiriknya? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak Kiriknya siapa yang dimaksud si Nepos itu? Kirik itu ciri katanya Kiriknya ada dua guys. Kirik kok, Masya Allah, masa mengkirik-kirikan, masa Kirik panggil Kirik. Tahu diri kalau si Kirik itu di mention sama Kirik yang satu yang gede bacot. Paham ya sekarang? Emang gak usah di repost, emang dia sampah daripada kau tambah malu ya. Jadi gitu guys. Sekarang aku udah gak bisa diem lagi. Orang-orang yang seenaknya ngebully aku, ngedoksi aku, nyindir aku juga bisa. Sekarang aku mirroring apapun yang mereka perlakukan terhadap diri aku. Jangan dikira cuma dia doang yang bisa. Aduh. Si tante judol kita itu ogah banget dan nggak mau banget kalau dia didoxing gitu. Tapi kerjanya ngedoxing orang ya. Tahu nggak dia ngomongin kalau orang itu kirik. Kirik itu kan bahasa Jawa sama dengan kirek gitu. Artinya anak asuh. Jadi kalau nggak mau didoxing sama orang ya Tante nggak usah juga ngedoxing orang gitu loh. Karena gini, kalau misalnya tidak ada sistem tabur tuai, maka nggak akan juga orang melakukan hal sama kepada tante gitu. Kenapa tuh Miss Gossip mulai sekarang bersuara dan mulai nyenggol-nyenggol si abu-abu? Karena gini tante, semua orang itu pasti punya akal dan pikiran. Jadi kalau misalnya tante menganggap si abu-abu sampah, si Miss Gossip sampah, atau menganggap si abu-abu kirik, atau menganggap si Miss Gossip kirik, apa bedanya sama tante? Karena kenapa? Orang-orang itu berasal dari grupnya tante.
kalau misalnya itu semua dari grupnya tante, apa bedanya tante dengan Kiri? Sama-sama anak asuh juga. Jadi 11-12, bukan 11-12 lagi. Sama intinya. Jadi kalau nganggap orang itu Kiri, berarti tante juga sama, Kiri juga gitu. Malah mungkin maknya Kiri gitu loh. Emang rada susah sih kalau sama tante kita ini, kalau dia dikasih tahu dia merasa terzalimi, tapi kalau dia baratnya menzalimi orang, dia merasa dia pahlawan kebenaran gitu, udah kayak Power Rangers gitu loh tante. Heran deh sama tante ini. Hai guys, gue sebenarnya pengen sekali ngebahas tentang Miss Gossip karena seliweran juga di feed saya dan ini sangat menggelitik naluri saya. Bagaimana sebenarnya Miss Gossip tiba-tiba membelot dari grupnya si Nepos dan si Dokter Abu-Abu. Jadi mereka itu sebenarnya sudah bercollaboration untuk menjebak NM gitu. Dengan kata lain, si Miss Gossip itu memang alat untuk menghancurkan mereka, jadi sandiwara mereka untuk menjatuhkan Nikita Mirzani. Jadi teman-teman yang rasa support sama Nikita Mirzani lebih baik cuekin aja Miss Gossip ini mau statement apapun karena itu nggak penting banget. Jadi berhati-hati. Jadi dengan sandiwaranya yang dia keluar dari circle-nya Nepos, dia tuh akan mencari informasi tentang Nikita Mirzani, apa gebrakan Nikita Mirzani selanjutnya, dan sekarang dia menjadi musuh Nepos dan RG. Itu hanya trik mereka, dia bisa menjatuhkan lawannya guys. Jadi so take good care buat tim Nikita Mirzani, karena disitulah seni bahwa untuk menjatuhkan musuh kamu harus menjelekkan orang yang berkubu sama lo. Itu sekarang banyak sekali manusia-manusia topeng seperti itu guys. Jadi mereka berkompromi untuk supaya seolah rusak relationship-nya. Padahal enggak, padahal dia sedang menyusun rencana bagaimana menghancurkan orang lain. So, hati-hati banget karena itu adalah cara untuk jatuhkan Nikita Mirzani dengan sandiwara-sandiwara mereka. Oke, Nepos dan RG serta si Miss Gossip itu same on, sama aja guys. Jadi jangan pernah kita terkecoh sama permainan dan sandiwara mereka. Dulu diperas Nikita Mirzani, dokternya sadar. Sekarang lagi diperas oleh Markus, kira-kira dokternya sadar nggak sih? Waduh, meledak gak tuh? Wadidaw. Doain ya guys, semoga dokternya cepat sadar. Dampakkan teman bisa silih berganti. Iya kan? Jadi nggak usah sedih, hidup bukan berhenti di situ saja, masih banyak teman yang lainnya, ya. Aduh, kena banget sumpah. Kena banget. Oke gas, kita tambah 1 gas. Aduh, mau baca lagi komentar. Aku baca lagi ya. Oh, Miss elap kacamatanya katanya. Oh lah, ya. Kak, kamu nggak pindah kan? Pindah kemana? Pindah ke bumi Gosip. Gosip rumah sendiri. Enggak. Rumah masing-masing kami guys. Iya, Miss. Iya, dia independent woman. Iya. Bertemu Miss Gossip hari ini banyak mendapatkan hidayah. Akunya mendapatkan hidayah, mendapatkan poin-poin penting. Gitu. Hati-hati, dia cepu Nepos, nggak akan berani dia. Ya kan Miss? Nggak akan berani Ya dia. main cepu-cepuan, kalau Iya. main bongkar-bongkaran. Tuh, dia nggak mau main cepu-cepuan, dia mau main bongkar-bongkaran. Kamu yakin nggak sama dia Kak? Yakin.
belum OP ya, operasi. Kayak apa? Nggak mau OP ya. Ya. Turunin Miss Gosip, ih jahat Tol. banget. Turunin misalnya di tol. Turunin dia di tol, ih gila keren. Hati-hati, hati-hati saya, dia mukanya banyak. Satu mukanya ini. Wadidaw, kemana kak? Mereka nggak mau lihat aku kok. Mereka cuma mau lihat Miss Gosip doang. Iya, ih kesel aku. Kalau gitu dia kok usah live pun. Salah sendiri ya kan? Ya anjir emang ih. Ini udah Miss Gosipnya ada di samping, nggak baca lagi kau komentarnya. Udah guys ya. Udahlah guys Malas aku. Iya malas aku. Kalian malah nyari si Miss Gosip bukannya malah nyari aku. Anjir kalian. Udah bye. Miss Gosip, cepat bongkar semuanya, biar semuanya itu bisa tersiarkan dengan baik. Dan juga ya akan membantu Kak Niki juga ya. Kita tunggu dari Miss Gosip ya, bongkar semuanya. Ayo bongkar Miss, bongkar. Kamu di sana, aku di sini. Ayo bongkar.